Selamat datang kembali di channel Hariware. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai Secure, Contain, and Protect, dan kebenarannya dengan Flat Earth. Jika belum subscribe, kami sarankan untuk subscribe, dan jika suka, tekan like. Kita akan bahas mengenai misteri makhluk yang bernama SCP-169 yang dikenal juga dengan Leviathan. Kamu mungkin tak akan pernah percaya ini, namun ukuran SCP-169 sungguh sangat besar. Rentang tubuhnya kira-kira 8.000 km. Beberapa peneliti mempercayai keberadaan monster ini dengan berbagai alasan. Lebih lanjut soal SCP-169, dari berbagai artikel dan dokumen yang ada soal SCP-169, di sana diketahui jika ukuran makhluk ini sungguh luar biasa. Seperti yang disinggung sebelumnya, SCP-169 memiliki rentang tubuh yang sangat besar, yakni sekitar 8.000 km. Tentu saja orang-orang pun tak sepenuhnya percaya mengenai keberadaan dan kebenaran dari SCP-169 ini. Bayangkan saja jika ada 2 ekor makhluk yang berukuran raksasa ini, Samudra Pasifik pasti sudah penuh sesak. Itu jika bumi kita adalah bulat. Dan isu SCP ini jika memang benar, maka tidak mungkin berada di sebuah bola kecil. SCP-169 adalah sebuah spesies yang sangat besar, sehingga karena ukurannya, SCP-169 tidak bisa dan hampir pasti tidak akan pernah ditahan atau ditangkap dengan struktur yang ada di bumi, yang cukup besar atau cukup kuat untuk menahannya. Lokasi tempat SCP-169 tidak bisa diketahui secara tepat. SCP-169 diduga merupakan sejenis antropoda laut berukuran besar yang dikenal sebagai Leviathan oleh pelaut dahulu yang disebarkan melalui lisan. Diduga pada awalnya Leviathan hanya dijadikan sebagai mitos. Namun SCP-169 atau Leviathan pernah terdeteksi oleh Mobile Task Force Gamma 6 selama penyelidikan aktivitas paranormal di sekitar pulau yang dirahasiakan tempatnya. Selama penyelidikan, dari artikel yang saya temui, diketahui ada seorang dokter yang menemukan sebuah pulau yang telah berpindah setidaknya 3 km dari lokasi semula. Meskipun awalnya peneliti itu percaya bahwa gerakan ini disebabkan oleh pergeseran benua yang biasa terjadi dan bergerak secara cepat. Misi pengintaian akhirnya dilakukan oleh tim yang dirahasiakan. Tim USS-X ini mengungkapkan bahwa pulau tersebut memiliki tonjolan seperti potongan batu yang keras dan mempunyai massa organik hidup yang sangat besar. SCP Foundation pun diturunkan dan dibawa segera setelah penemuan tersebut untuk memulai membuat prosedur manajemen keamanan mengenai sesuatu yang dapat mengancam keamanan dunia. Mereka memperkirakan bahwa panjang tubuh SCP-169 kurang lebih 8.000 km sebelum tahun 2000. Makhluk ini diduga telah ada sejak era pra-Kambrium. Tidak ada spesimen lain yang terlihat. Hampir tidak ada informasi yang bisa diketahui mengenai kebiasaan SCP-169, seperti kemampuan reproduksi jika ada, sumber makanan dan tempat bersarang, serta tempat koloninya. SCP-169 sendiri berbentuk pulau yang ternyata sudah berpenghuni. Namun, setelah adanya kontrak penelitian yang dilakukan oleh SCP Foundation, segera saja mereka mengevakuasi warga dengan berpura-pura adanya kenaikan permukaan laut, fake tsunami alarm. Meskipun pulau ini sebenarnya masih berada di atas permukaan laut selama beberapa ribu tahun tanpa perubahan, namun dikhawatirkan bahwa setiap perubahan mendalam SCP-169 dapat mengakibatkan hilangnya seluruh kepulauan di sekitarnya. SCP-169 ini bergerak perlahan, kurang dari 1 km per minggu. Tetapi tampaknya karena makhluk ini mengambang dan mengikuti arus laut. Gempa yang terjadi secara teratur tampaknya menunjukkan bahwa dia bernafas selama 3 bulan, menyebabkan pergeseran kecil di medan pulau-pulau lain, serta menunjukkan bahwa makhluk itu sedang tidak aktif atau sedang hibernasi atau masa tidur panjangnya. Tim USS-X diterjunkan dengan campur tangan segera setelah penemuan SCP-169. Dengan izin penuh dari pemerintah Amerika, masyarakat dilarang memasuki kepulauan yang diciptakan oleh SCP-169. Karena sejumlah kemungkinan besar penduduk terancam oleh spesies burung ganas yang muncul di pulau tersebut. Hal yang menarik di sini adalah ketika sekitar tahun 1900-an, US National Oceanic and Atmospheric Administration, lembaga ilmiah Amerika yang tidak terafiliasi pemerintah Amerika, dan sangat tidak percaya mengenai keberadaan SCP Foundation, secara tidak sengaja mendeteksi suara ultra dengan frekuensi rendah di bawah air
yang berasal dari seluruh kepulauan dengan koordinat yang sengaja dirahasiakan dan terletak di sekitar pantai barat daya Amerika Selatan. Meskipun sudah berusaha ditutup-tutupi oleh para agen terbaik, namun berita mengenai suara ultra ini bocor ke berbagai negara dan menyebar secara signifikan. SCP Foundation menyimpulkan bahwa organisme di bawah laut menjadi sumber kebisingan tersebut, dan SCP-169 yang diduga sebagai penyebabnya, suara ultra ini sangat mendukung hipotesis yang pernah dibuat bahwa SCP-169 adalah sebuah makhluk dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Terlepas hoaks atau bukan, sebagai gambaran, panjang wilayah negara Indonesia dari ujung timur ke ujung barat sekitar 5.000 km. Sementara hewan itu adalah 8.000 km. Lebih jauh, menurut catatan, laut terdalam di dunia atau Palung Mariana, Filipina, dalamnya hanya 11 km. Bahkan kedalaman rata-rata Samudra Pasifik, samudra terluas dan terdalam, hanya 4 km. Jika hewan yang panjangnya 8.000 km itu memang benar-benar ada, maka skala atau proporsi ukuran tubuhnya sangat tidak proporsional. Bentuknya bisa-bisa seperti lembaran pita atau kain. Kedalaman rata-rata Samudra Pasifik adalah 4 km. Untuk bisa bergerak di Samudra Pasifik, bagian dari hewan itu yang tenggelam di air harus kurang dari 4 km. Jika kita misalkan bagian dari hewan itu yang timbul di atas air atau dalam bentuk pulau lebih dari 4 km, maka total tinggi hewan tersebut dari bagian yang terdalam dan yang timbul kira-kira 8 km. Ini cuma permisalan. Jika tingginya cuma 8 km, sementara panjangnya 8.000 km, itu artinya panjang tubuhnya 1.000 kali lipat tinggi tubuhnya. Bisa membayangkan? Kalaupun hewan itu benar-benar ada, kami yakin monster ini adalah berada pada bumi datar atau flat earth. Dan benua yang ada pada peta dunia sekarang hanya ukuran kecil dari keseluruhan benua yang ada yang pernah menjadi misteri hingga saat ini. Bisa saja SCP-169 adalah makhluk yang tidak berjumlah satu, bahkan bisa jadi ada dua, bahkan lebih, dan siapa yang tahu. Jika bumi datar, maka tidak ada ujungnya. Karena bumilah sebagai alas dan langit sebagai atap yang kokoh. Semua ini masih menjadi perdebatan dan belum diketahui secara pasti kebenarannya. Sampai akhirnya di penghujung tahun 1900-an, alat sonar mereka tidak sengaja mendeteksi suara ultra berfrekuensi rendah di bawah air. Ternyata setelah diselidiki, frekuensi suara itu bukanlah berasal dari ikan paus atau hewan raksasa laut lainnya, tapi benar-benar berasal dari sebuah pulau, ratusan koordinat kilometer dari wilayah pantai barat daya Amerika Serikat. Dan pulau tersebut adalah SCP-169. Lalu gelombang suara di bawah laut tersebut disebut dengan The Leviathan.